Rempang, Pak. Turun. Rempang, Pak. Dan gas air mata, Pak. Gas air matanya ini kan kena anak-anak sekolah. Terkait kontrak warga dan aparat di Rempang, Pak. Ya, ya kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani di Halo, salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu menarik yang lagi trending di media sosial maupun di media-media cetak. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu pasti akan sangat menghebohkan. Baiklah sahabat M2TV, sedang jadi trending berita tentang bentrok antara aparat penegak hukum dengan masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam. Dan isu ini telah ditanggapi oleh para pejabat yang berkepentingan baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Lalu satu hari yang lalu, kita mendengar statement dari Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD. Jujur, setelah mendengar statement itu, saya merasa risih dan sepertinya dapat menyimpulkan bahwa Menteri Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga wajar kalau apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri itu yang memang dia ketahui. Dan saya menyimpulkan lagi bahwa ada komunikasi terputus antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Artinya, apa yang dikemukakan oleh pemerintah daerah selama ini ke pemerintah pusat adalah berita-berita ataupun informasi ataupun data bohong semata. Hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan mereka pada saat itu. Sehingga sangat wajar dengan data-data yang diperoleh oleh Menko Polhukam yang patut diduga data-data tersebut diproses dengan cara-cara perbuatan melawan hukum. Seorang Profesor Mahfud MD berdasarkan bukti yang dimilikinya menjelaskan bahwa bidang tanah yang ditempati oleh masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam sememangnya pada tahun 2001 sudah diterbitkan satu legalitas secara hukum kepada salah satu investor swasta. Kemudian pada tahun 2004 juga oleh beberapa pejabat diterbitkan lagi beberapa keputusan tentang bidang tanah yang sama kepada investor yang lain. Dan menurut Profesor Mahfud bahwa ini merupakan satu kerancuan yang terjadi sehingga menimbulkan dilema bagi pemerintah. Tetapi kami berpendapat bahwa ini bukan merupakan satu fakta hukum yang sebenarnya. Karena jika kita melihat persoalan yang sebenarnya adalah dimulai dari keluarnya Kepres 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam yang dikeluarkan
pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tentang penetapan daerah industri Pulau Batam. Kemudian ada beberapa kepres tentang perluasan daerah industri di Pulau Batam yang melibatkan beberapa pulau di sekitar Pulau Batam. Artinya, dengan kepres ini ada juga keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 1978 tentang tata kelola penggunaan tanah di kawasan industri Pulau Batam, di mana angka 3 dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan, apabila pemegang konsesi HPL melihat atau menemukan di atas bidang tanah terdapat rumah, tanaman, masyarakat, maka harus dilaksanakan ganti kerugian sesuai kesepakatan antara para pihak. Dan ketika peraturan-peraturan ini ada, tentu jika yang dikemukakan Profesor Mahfud itu benar, pastinya tahun 2001 ataupun tahun 2004 ada satu proses untuk peralihan hak dari masyarakat kepada pihak investor swasta itu. Apakah memang pada tahun 2001 dan tahun 2004 itu masyarakat di Pulau Rempang sudah menerima ganti kerugian? Faktanya setelah kami tanyakan, memang tidak pernah ada masyarakat di Pulau Rempang menerima ganti kerugian dari siapapun. Dengan penjelasan Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam, baru kita menyadari bahwa selama ini pemerintah pusat tidak mengetahui bahwa peradaban masyarakat di Batam sesungguhnya sudah beratus tahun yang lalu. Asal muasal bangsa Melayu bisa tinggal di Pulau Batam yang sangat jelas terdapat dalam buku Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Melayu karangan M. Yamin tahun 1982 dijelaskan bahwa pada tahun 1511 ketika jatuhnya kerajaan Melaka ke tangan Portugis, maka ada keluar titah dari Sultan Melaka memerintahkan supaya kerabat kerajaan bersama rakyatnya keluar dari kerajaan Melaka, tinggalkan Melaka supaya tidak menjadi budak bangsa Barat. Dalam fase inilah banyak sekali masyarakat Melayu dari kerajaan Melaka datang menggunakan perahu dan tinggal di pulau-pulau di sekitar pesisir Selat Melaka, termasuk Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau di sekitarnya. Inilah asal muasal daripada bangsa Melayu di pulau-pulau di sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Dan dalam perkembangannya, memasuki tahun 1990-an, banyak juga saudara-saudara kita yang datang dari Sumatera dan tinggal bersama-sama dengan mereka di Pulau Rempang dan di Pulau Galang. Ada juga yang datang dari Sulawesi. Tetapi sesungguhnya ada fakta hukum bahwa mereka sudah menguasai pulau ini sudah lebih dari 20 tahun. Artinya di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 24 dijelaskan bahwa apabila masyarakat sudah menguasai tanah dengan etikat baik selama 20 tahun, maka sangat wajar mereka diberikan salah satu hak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan masih banyak lagi fakta-fakta ataupun bukti-bukti dalam beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa sudah ada peradaban di Pulau Batam di mana orang-orang Melayu sudah mendiami menempati Pulau Batam, Pulau Rempang dan sekitarnya ratusan tahun yang lalu. Ini sangat dapat dibuktikan. Jadi masyarakat semakin sadar bahwa selama ini para pejabat yang berkuasa tahun 2001, tahun 2004, semuanya telah melakukan kebijakan-kebijakan yang sungguh sangat merugikan masyarakat di Pulau Batam
Pulau Rempang dan pulau-pulau sekitarnya. Oleh karenanya, hal yang segera harus diambil adalah tokoh-tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di Pulau Galang, dan pulau-pulau sekitarnya, pemangku adat Melayu harus segera mendatangi Menko Polhukam, mendatangi Bapak Presiden yang terhormat untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenar-benarnya. Supaya jangan Pak Mahfud MD hanya mengatakan ini persoalan uang kerohiman. Kerohiman yang mana? Ini persoalan hak atas tanah berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang mendukung. Jadi selama ini pemerintah pusat memang tidak tahu bahwa apa yang terjadi dengan tata kelola tanah di Pulau Batam yang sebenarnya sedang menyengsarakan masyarakat, memang mereka tidak tahu. Sekali lagi saya meminta segera mungkin tokoh masyarakat, pemangku adat Melayu di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya harus sesegera mungkin menjumpai Menko Polhukam dan menjelaskan duduk persoalan sejarah peradaban orang Melayu di Pulau Batam yang sebenarnya. Biar terbuka lebar dan semuanya menjadi terang benderang. Sehingga jangan kita cuma berprasangka bahwa uang kerohiman yang mana? Ini tentang hak daripada orang Melayu yang sudah mendiami tanah itu secara turun-temurun. Bukan persoalan uang kerohiman. Pendekatan secara terpadu kepada pemerintah pusat yang dilakukan oleh masyarakat ataupun tokoh-tokoh adat Melayu di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya sangat perlu segera dikemukakan supaya tidak terjadi miskomunikasi, mispenguasaan data. Karena apa yang dapat kita simpulkan bahwa ada data-data yang dimiliki oleh pemerintah pusat, sementara data-data tersebut patut diduga dilakukan oleh mantan oknum pejabat dengan cara-cara perbuatan melawan hukum. Memberikan data-data yang tidak benar bahwa seakan-akan di Batam ini mungkin pada saat itu pulau kosong, pulau yang tidak berpenghuni. Ini betul-betul sangat kurang ajar. Harus segera diluruskan supaya persoalan di Pulau Rempang bisa lebih terang benderang. Kita semua berharap investasi itu bisa masuk dan berkembang di Pulau Batam, tetapi tidak dengan cara merugikan atau merampas hak-hak rakyat. Semua persoalan harus didudukan dengan porsi yang tepat dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak ada yang hebat di dalam republik, yang hebat cuma hukum. Karena hukum yang mengatur seluruh aktivitas perbuatan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.